Nah, kemarin kan kalian sudah menggambarkan ini ya, menggambarkan kurva hidrostatik. Lalu selanjutnya adalah kurva Bonjen. Nah, kurva Bonjen ini kalkulasinya hampir sama seperti di hidrostatik. Artinya ini sudah merumus ke hidrostatik yang kalian buat. Nah, jika di kurva hidrostatik kalian ada 10 syarat air atau ada 8, silahkan kalian tambahkan kolom di sebelah kanannya nih. Ini sudah ada, sudah disiapkan, tinggal kalian tambahkan. Jadi ini bisa kalian copy, lalu kalian taruhkan linknya di sini. Nah, ini kalian ganti ke, berarti ini syarat air 7, berarti 6 sampai dengan 7. Nah, ini silahkan kalian rubah. Nah, lalu di sini ada nilai. Nah, nilai ini kita cari dari mana sih? Oh, nilai ini dari CM28. Nanti kita cari CM28 itu di mana? CM28. Ini CM28 berarti yang bawah. Ya. Nah, ini rumusan ini semua untuk penambahan syarat air silahkan kalian tambahkan seperti waktu kalian awal menambahkan di yang pengukuran luasan-luasan itu. Caranya sama seperti ini, cari sih rumusannya di mana sih? Oh, ini L167. Nah, kita cari L167 di mana? Oh, L167 di sini. Nah, di sini nih L167. Mana tadi sebelah lagi ya? 167. Nah, ada di sini. Ini L167. Artinya kalau kalian ada penambahan syarat air kan berarti ada kolom lagi di bawah. Nah, ini silahkan kalian tambahkan sesuai dengan rumus fungsi yang ada di halaman sebelumnya atau di syarat air sebelumnya sampai dengan syarat air maksimal kalian. Setelah sudah, tanya dulu dengan apa. Nah, setelah sudah, kalian bisa lanjutkan ke, nah ini syarat air maksimalnya ada di sini nih. Nanti kalian bisa tambahkan di bawahnya. Nah, ini adalah tinggi total area dari 0 sampai upper deck. Nah, setelah sudah, nilai-nilai ini bisa kalian bisa langsung diskalakan. Sama seperti di hydrostatic curve. Nah, ini kan untuk penggambaran kalian harus diskalakan ya supaya muat digambar. Nah, kalau untuk di Bonjen pun sama. Artinya nilai area kalian di setiap syarat air. Nah, ini kan ada area nih. Nah, nilai area ini di setiap syarat air kalian juga skalakan. Nah, nanti yang digambar di Bonjen curve adalah nilai yang dikuningkan ini nih. Ini kalian gambarkan. Oke. Lalu setelah ini sudah, kalian jangan lupa rubah nilai yang ada di sini. Mana ya? Di atas. Nah, nilai ini sudah kalian rubah belum? Belum, Pak. Belum. Nah, ini kalian rubah berdasarkan nilai yang ada di
Body plan, bentar saya buka file AutoCAD lagi. Ntar tunggu loading dulu ya. Nah, sudah terlihat CAD-nya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini sekarang saya ke Excel-nya kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, ini ada dua nilai. Jadi kan ini nilainya yang bawah tetap 0. Nah, ini ada dua nilai, 1 dan 2. Nah, nilai yang pertama ini dimasukkan dari gambar body plan. Nah, kalau kalian lihat gambar body plan, kalian ada nilai garis AP. Nah, nilai garis AP ini kita ukur dari tinggi syarat air maksimalnya dia yang bersinggungan dengan syarat air sampai ke center line. Nah, nilai ini
kita masukkan di nilai Excel-nya. Ini kan 2555. Dimasukkan di sini 2,555. Setelah sudah, nilai yang bawahnya dimasukkan nilai tengah dari tinggi AP sampai dengan syarat air dia. Artinya ini kan nilai AP, dia kan punya tinggi nih. Dari sini sampai sini, kita cari nilai tengahnya. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Kita ukur sampai ke ordinat AP yang bersinggungan. 1,928 atau 27. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, kalau paham saya tidak akan mengulang lagi ya. Untuk Excel-nya saya rasa tata caranya sampai situ dulu. Nanti kalian silahkan kalkulasi, tambahkan ini semua sampai dengan syarat air maksimal kalian. Pak, itu yang tabel tadi yang diubah cuma satu doang, Pak. Iya, cuma ini aja. Yang dua ini saja nih ya, di bawah highest formula. Yang ini nih. Berarti yang 3 itu tetap 0 semua dong, Pak? Yang nomor 3 tetap 0. Oke. Oke, Pak. Lalu di sini ini kalian tambahkan sampai dengan syarat air maksimal kalian. Nah, lalu yang bawah ini adalah syarat air tertinggi kalian. Misalnya syarat air kalian tertinggi adalah 7. Nah, kalian ukur, kalian masukkan rumus di sini 7 sampai dengan upper deck. Upper deck itu kan tinggi nilai H. Ya, itu kan punya punya luasan. Nah, ini kalian silahkan ukur. Itu tuh cara ngukurnya gimana, Pak? Apa sama aja kayak yang Yang WL 1 sampai 5? Ini cara ngukurnya adalah dari setengah lebar kapal. Kalau yang ini kan sudah otomatis nih, berdasarkan rumusan ya. Kalau nilai ini adalah berdasarkan lebar upper deck kamu. Ini saya coba lari ke body plan ya. Baik, Pak. Nilai yang dirubahkan ini. Ini adalah rumus Simpson-nya, berarti kalau tinggi dari 6 sampai deck misalnya. Berarti ini kan syarat air ini sampai nilai upper deck kamu. Kamu lah ini nih, hanya nih. Nilai H kan ini ya. 8,3, terus saya lihat di principal dimension. Nah, nilai H-nya 8,3. Berarti untuk nilai H sebelum ada chamber berarti kan ini ya. Nah, ini kita cari dulu nilai tengahnya. Nah, setelah itu kita lihat per ordinat. Nah, ini kan ordinat AP. AP berarti ini untuk nilai tengahnya. Ya, ini nilai Simpson tengahnya ini sudah sesuai dengan yang ada di syarat air sebelumnya kan, di syarat air 6, karena kan sama. Nah, ini adalah untuk nilai tengahnya. Nilai tengah dari tinggi syarat air sampai ke upper deck kalian masing-masing. Ya. Nah, ini kita ukur berarti lebarnya. Nilai tengahnya berarti ordinat AP. Berapa sih? Oh, 4,154. Masukkan di sini. 4,514. Lalu nilai tengah daripada di ordinat 5. Kita ukur lagi, geser. Ordinat 5. Yang bersinggungan ya dengan setiap ordinatnya. 5,962.
5.000. Nah, terus sampai ke titik FP atau sebelah kanannya ya. Nah, ini kan ada lebar maksimal ini. Lebar maksimal ini di ordinat 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus siapa tuh? Chris. Ya, Chris. Ada yang mau tanyakan, Chris? Tidak Pak, maaf Pak, kepencet Pak, saya lagi di jalan. Oke. Jadi ini kan tadi yang lebar maksimal itu adalah 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 2, 3, 4, 5, 6 itu nilainya berapa sih? Kita ukur. 9,25 kita masukkan dari sini. Berarti di ordinat 2, 9,25 sampai ke 91, sorry. 9,25. Nah, ini sampai ke ordinat 456. Kita tarik saja, karena nilainya kan sama, sudah paling lebar. Begitupun di ordinat 7 sampai dengan FP. Silahkan kalian ukur sesuai dengan tata cara yang ada di body plan sebelah kiri ya. Sampai sini jelas? Untuk yang nilai tengah daripada tinggi syarat air sampai upper deck. Kalau sudah jelas, dilanjutkan ini adalah tinggi di upper deck kalian. Nah, kita ukur nilai lebarnya. Sama seperti yang ada di nilai tengah, nilai yang ada di sini kita ukur lebarnya, berarti kita ukur dari center sampai ke garis yang bersinggungan di nilai tinggi H. Nah, ini 5,31 kita masukkan. 5,31. Begitupun seterusnya sama seperti yang ada di sebelumnya. Pengukurannya sama persis ketika yang ada di awal sini ya. Sama persis. Lalu ketika di sini sudah, silahkan ukur tinggi H sampai tinggi dari syarat air sampai H. Tingginya berapa sih? Tinggi upper deck kamu dari syarat air sampai H, berarti kita ukur. Syarat airnya adalah 6,3, kita ukur sampai ke nilai H. Oh, nilainya 2 meter. Ya sudah, kita masukkan 2 meter. Karena ini tingginya sama semua, kita tarik ke bawah. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, ya. Jelas Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa cara membuatnya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Soalnya kalau saya tanya sudah tahu, pasti kalian tahu, tapi belum tahu cara membuatnya. Makanya saya tanya, bisa membuatnya? Nanti kalau bisa, ya. Berarti buat minggu ini tuh kita buat ininya dulu ya, Pak. Tabel-tabelnya dulu ya, Pak. Ya, rumus-rumusnya ini kalian sesuaikan fungsinya dengan jumlah syarat air kalian. Ya. Oke. Siap, Pak. Oke. Kalau yang di kolom yang bawah sini kan ini adalah rumus fungsi dari syarat air sampai ke upper deck atau nilai H kalian. Nah, tetapi kalau yang di atas ini adalah nilai dari BS 00, WL0 sampai ke syarat air maksimal kalian. Yang untuk yang kolom yang atas nih. Saya minta gambarkan ini dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu tugas pertamanya
tugas keduanya saya minta satu lagi. Ya, karena kemarin ketika saya tanya jawab masih banyak yang gugup, masih banyak yang AAUU, silahkan kalian satu lagi materi pelajari atau cari di mana sih letak daripada titik-titik ordinat yang ada di hydrostatic curve. Sampai sini jelas dua tugasnya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Bisa dikerjakan? Pak, kasih contoh satu dong, Pak. Contoh untuk? Yang tugas yang titik ordinat itu, Pak. Oke. Contoh saya kasih contohnya di mana nih ya? Soalnya kalau di searching di Google tuh nggak ngejelasin Pak letaknya di mana gitu. Bentar. Kemarin saya linknya nggak tak save lagi. Bentar, saya cari linknya dulu. Nih. Oke, kalau kelamaan saya nyari-nyalinya, tak cari deh. Ini, saya ambil contoh misalnya titik LKM. Ya, LKM itu adalah kepanjangannya longitudinal kill to metacenter. Ya, nah sekarang longitudinal itu adalah memanjang kapal yang artinya dari ujung haluan sampai ke ujung buritan.
Ya, lalu kil. Kil itu dasar kapal atau tengah kapal. Kalau di body plan di bagian tengah sini kil. Nah, misalnya saya minta berapa sih nilai LKM di, ntar saya share screen dulu. Berapa sih nilai LKM di syarat air 1 misalnya? Oh, nilai LKM di syarat air 1 79,729 meter. Kalau digambar letaknya di mana sih? Artinya tadi kan longitudinal kamu sudah tahu. Ya. Nah, kilnya adalah di bagian tengah. Syarat airnya di syarat air 1 misalnya. Tadi nilai LKM-nya adalah 79,29. Nah, ini kita tarik garis. Mana nih? Oleh laptopnya lagi. Nah, ini adalah panjang daripada nilai LKM kamu. Ya, ini berarti kan ada di bagian midship kapal. Sampai sini satu garis sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Sekarang kalau transverse kan melintang. Ya, kan melintang kapal. Nah, pasti nilai TKM itu tidak akan ratusan. Ya enggak? Coba lihat nih nilai TKM. Pasti tidak lebih daripada setengah lebar kapal. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, kalau LKM pasti tidak akan lebih daripada LOA. Ya enggak? Sekarang ada midship B. Midship B kalau nilainya negatif, artinya dia ada di belakang kapal. Ya, ini namanya midship. Kalau kalian lihat perhatikan, ini adalah simbol apa? Midship center, Nah, Pak. midship berarti kan tengah kapal. Kalau di tengah kapal berarti kalau misalnya nilainya negatif, dia ada di belakang kapal, titik beratnya. Midship F, kalau misalnya nilainya positif di syarat air 1, berarti nih titik beratnya ada di bagian ke depan. Berarti nilainya kalau misalnya di syarat air 1 atau di syarat air 1 nih, nilai midshipnya itu 1,137, artinya dia ke depan positif. Berarti di syarat air 1 kemungkinan kondisi kapal itu adalah trim haluan atau jungkit ya. Karena nilai daripada midship F-nya, midship B itu nilainya positif. Sudah sampai sini jelas? Yang jadi PR adalah nanti kalian cari nih sebenarnya itu buoyancy itu apa sih? Metacenter itu titiknya itu di mana sih? Kalau kalian sudah tahu itu semua, dengan logika kalian pasti kalian ketemu nih cara pemahamannya nih. Ya enggak? Kalau kalian perhatikan kan tadi saya bilang nilai TKM pastikan tidak lebih dari setengah lebar kapal, nilai LKM tidak lebih daripada LOA, ya kan? Lalu nilai koefisien blok. Koefisien blok ketika kalian diestimasi awal adalah, kan kalian menghitungkan estimasi awal? Hitung, Pak. Kalau hitung diestimasi awal kan kalian menghitung berdasarkan syarat air kapal maksimal kalian.
Ya enggak? Nah, kalian samakan di sini. Ketika di estimasi awal, nilainya sama tidak atau tidak jauh daripada 0,764 misalnya. Di estimasi awal dapatnya ini. Oh, ternyata di hitungan saya dapatnya 0,763 nih. Tidak masalah, artinya tidak jauh daripada nilai estimasi awal. Ya. Lalu nilai CP, mana CP? Koefisien prismatik. Nah, nilai CP-nya mana sih? Kecil-kecil banget tulisannya. Nah, ini sebelahnya CP ternyata. Nah, nilai CP-nya ini sama seperti estimasi juga. CB, CP, ada CW, koefisien waterline, ada CM, koefisien midship. Itu harus tidak jauh daripada nilai estimasi awal kalian. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Bisa dipahami? Bisa dicari tugasnya, dikerjakan? Kalau tidak ada gambarnya, silahkan kalian bisa ilustrasikan di gambar lens plan kalian. Tidak masalah, coret-coret saja. Baik, Pak. Oke. Di sini ada namanya midship area, midship section area atau MSA. Kalau ada namanya area, artinya kan satuannya adalah meter persegi, luasan. Ya, berarti kan dia bersangkut pautnya adalah dengan luasan di bentuk bodi kapal yang ada di lens plan kamu. Seperti WSA, Wet Surface Area. Ini satuannya meter persegi. Ada juga WPA. Mana WPA ya? Nah, ini water plane area. Artinya ini adalah luasan juga. Lalu di sini ada displacement mode dan displacement include. Kemarin masih tidak ada yang bisa menjelaskan dua ini. Kenapa? Displacement include adalah displacement atau berat kapal yang termasuk atau dihitung daripada tebal plat. Ya, artinya tebal plat masuk di hitungan displacement include. Kalau displacement mode berat kapal tanpa perhitungan tebal plat. Nah, kalau perhitungan berat artinya kan satuannya bisa kilo, bisa ton. Tapi di sini displacement standarnya adalah satuannya ton. Lalu untuk koefisien tidak ada satuan. Untuk KB, TBM, TKM, LBM, LKM satuannya adalah meter karena menentukan panjangnya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Bisa dikerjakan? Insya Allah. Insya Allah. Bisa, Pak, bisa. Ya, bisa lah. Harusnya kalian bisa kalau mau sebenarnya mau teliti, mau cara kan kalau kalian kan simpelnya cari aja di Google nih. Titik LKM adalah titik LKM letaknya di mana? Kan gitu ya. Sebenarnya kan kalau mau kalian analisis kan kepanjangannya aja longitudinal kill to buoyancy misalnya LKB. Berarti gue harus cari nih kill-nya di mana sih? Buoyancy-nya di mana? Kan gitu ya. Gimana Mel? Ada yang mau disampaikan Mel? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada silahkan mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Berarti tugasnya ada 2. Silahkan kerjakan Microsoft Excel-nya, perhitungannya sama yang tadi. Oke? Oke. Oke, kalau begitu saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.